Dalam tugas 3 di agenda 3 ini, kami membahas analisis video Best and Bad Practice terkait manajemen ASN. Topik yang kita angkat adalah penerimaan gaji dan tunjangan ASN. Topik ini kita angkat berdasarkan materi manajemen ASN terkait hak PNS dan mekanisme pengelolaannya. Berdasarkan pasal 21 dan 22 UU nomor 5 tahun 2014, gaji dan tunjangan merupakan hak yang diperoleh ASN. Pasal 79 sampai 81 juga mengatur terkait mekanisme pengelolaan hak tersebut. Dalam penerapannya, hal tersebut tidak selalu terlaksana dengan baik, seperti misalnya terjadinya keterlambatan dalam pemberian hak tersebut. Permasalahan tadi termasuk ke dalam bad practice dalam manajemen ASN. Salah satu contoh nyatanya adalah seperti cuplikan video berikut. Tambahan penghasilan pegawai atau TPP ASN pemerintah Provinsi Bangka Belitung tak kunjung cair hingga 22 Maret 2022. Belum cairnya TPP untuk bulan Januari dan Februari menjadi keluhan sejumlah ASN di lingkungan Pemprov Bangka Belitung. Mendengar TPP ASN belum dicairkan, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman pun sempat kaget mengetahuinya. Beberapa informasi yang saya peroleh dari video tadi adalah pertama yaitu tambahan penghasilan pegawai atau TPP dari ASN di Provinsi Bangka Belitung tak kunjung cair hingga Maret tahun 2022. Penyebabnya yaitu mekanisme terbaru yang harus dilakukan oleh Pemprov Bubble melalui sistem yang harus disampaikan ke Kemendagri dan diperiksa atau dilakukan validasi data oleh Biro Kemendagri. Nominal TPP itu sendiri bervariasi berdasarkan golongan dari PNS tersebut, yaitu berkisar antara 2,1 juta hingga 39,2 juta per bulan. Gubernur Bangka Belitung itu sendiri juga kaget mendengar berita tersebut dan meminta Badan Keuangan Daerah untuk segera mengurus dan mencairkannya. Berdasarkan video ini, dapat dilihat bahwa ada kekurangan sinergi di antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri, sehingga proses pencairan TPP tersebut menjadi terlambat. Gubernur juga seharusnya tidak terlambat dalam mengetahui hal tersebut, sehingga dapat segera mengarahkan pihak terkait, dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Bangka Belitung, sehingga beliau dapat segera memberikan arahan yang tepat. Terlambatnya pemberian TPP tersebut akan berdampak pada kesejahteraan sebagian besar ASN, terutama bagi mereka yang memang sangat membutuhkannya. Terdapat juga beberapa komentar negatif di video tersebut terkait hal ini, dan itu juga akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pengelolaan ASN. Demikian bad practice manajemen ASN yang dapat saya sampaikan. Best practice terkait topik ini akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Agus Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Lestari, peserta Latsar Angkatan 37, NDH 40. Di sini saya akan menyampaikan terkait analisis video Best Practice Manajemen ASN dan Smart ASN yang bersumber dari video YouTube kanal CNBC Indonesia. Mungkin bisa kita saksikan videonya terlebih dahulu. Nah, pemirsa yang kemarin sempat mengundurkan diri setelah lolos seleksi CPNS, jangan nyesel ya, karena pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan mengubah penilaian PNS di kementerian dan lembaga. Tujuannya agar PNS bisa dapat gaji yang lebih besar. Ini yang pertama, gaji ASN saingi swasta. Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Alex Denny mengatakan penilaian ASN PNS bukan hanya akan dinilai secara kelompok organisasi, namun akan dinilai secara individu. Jadi lebih profesionalisme yang dilihat. Alex menambahkan hal pertama yang akan dilakukan untuk memperbaiki kinerja PNS adalah meningkatkan keterampilan dengan program beasiswa lewat Learning Wallet.
Selain itu ada juga konsep reward atau semacam penghargaan. Dan selanjutnya akan dibuat salary range yang wajar dan kompetitif yang akan digodok bersama dengan Kementerian Keuangan supaya bisa mengattract talenta-talenta terbaik yang mau bergabung sebagai ASN. So bukan cuma gaji tapi insentifnya juga. Setelah kita melihat video best practice manajemen ASN dan Smart ASN dari sumber video YouTube kanal CNBC Indonesia, kita akan mencoba melihat intisari apa yang telah disampaikan dalam video tersebut. Apa yang kita tangkap dalam video tersebut adalah bahwasannya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau disingkat Kemenpan-RB itu akan mengubah penilaian pegawai negeri sipil di kementerian dan lembaga. Tujuannya agar PNS mendapatkan gaji yang layak, mendapatkan gaji yang besar, mendapatkan gaji sesuai dengan kinerjanya, mendapatkan gaji sebagaimana gaji yang didapat dari gaji pegawai-pegawai swasta. Kemenpan RB akan melakukan penilaian pegawai negeri sipil tidak hanya dinilai dari penilaian kelompok, lembaga, organisasi, akan tetapi penilaiannya adalah dari segi individu, sehingga akan lebih dilihat segi profesionalismenya dalam setiap individu seorang ASN. Hal pertama yang dilihat adalah meningkatkan keterampilan pegawai negeri sipil melalui program beasiswa dengan Learning Wallet. Kemudian ada lagi terkait reward atau penghargaan bagi ASN-ASN yang layak mendapatkan penghargaan. Skema program tersebut, kalau kita dapat informasi dari video tersebut, adalah dilaksanakan melalui acceleration rate yang wajar dan kompetitif yang akan digodok dengan Menteri Keuangan. Setelah kita mendapatkan informasi dari berita tersebut, kita akan coba mengkaitkan, menganalisis dengan materi kita, yaitu manajemen ASN dan Smart ASN. Bahwasannya manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional. Dalam hal ini peningkatan gaji, tunjangan, kinerja, dan hal-hal hak-hak yang harus didapatkan PNS harus didapatkan agar profesionalnya ASN itu semakin meningkat. Kemudian tujuannya adalah memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek KKN. Artinya apa? Jika benar-benar dalam berita itu nanti bisa terrealisasi, itu nanti tentunya akan menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN, karena dia sudah mendapatkan hak yang layak, mendapatkan gaji yang layak, sehingga minim penyimpangan yang akan dilakukan ASN. Sedangkan berkaitan dengan Smart ASN, nilai-nilai Smart ASN itu adalah integritas, nasionalisme,
profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, berjiwa entrepreneurship, memiliki jaringan luas. Artinya apa? Bahwasannya jika benar-benar dapat terrealisasi dalam berita tersebut, tentunya integritas, nasionalisme, profesionalisme seorang ASN juga akan mengikutinya. Kemudian jiwa hospitality-nya tentu juga akan meningkat. Artinya apa? Bahwasanya jika dalam berita tersebut nanti benar-benar dapat direalisasikan, tentunya manajemen ASN serta smart ASN itu benar-benar dapat dicapai. Demikian analisis video kami terkait isu manajemen ASN dan smart ASN. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.